Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tulab? Hal tasumu Ramadan? Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Apakah hari ini kalian sedang berpuasa? Fi hadhil fursah sanata'allamu al-mufradat wat tarkib an syahri Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kosakata dan sedikit tarkib yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi al-mufradah al-ula ada syahru Ramadan, artinya bulan Ramadan. Syahrus Syam, bulan puasa. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Ajrun, pahala. Maghfiratun, ampunan. Suhurun, sahur. Iftarun, buka puasa. To'amun, makanan. Shib'un, kenyang. Ju'un, lapar. Atshun, haus. Jadi semua kosakata yang berada di slide ini merupakan isim yang bisa kita ketahui dari cirinya yaitu mendapatkan tanwin di huruf terakhirnya. Selanjutnya silakan diperhatikan kolom yang oranye ini ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan ada artinya. Yang pertama soma yasumu, berpuasa. Sholla yusolli, mengerjakan sholat. Da'a yada'u, berdoa. Jadi ini kolom yang oranye ini dilihat ya, dia merupakan kata kerja, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian perhatikan kolom yang hijau, ada namanya ismul masdar, yaitu kata kerja yang dibendakan. Jadi gimana sih kalau misalnya kata kerja yang di samping kanan ini itu menjadi kata benda? Nah, seperti ini contohnya. Jadi bentuk masdarnya itu yang pertama ada saumun atau siyamun, artinya puasa. Kemudian ada sholatun, artinya sholat. Du'aun, artinya doa. Nah, inilah bedanya. Kalau yang kolom hijau ini merupakan kata bendanya. Puasa, sholat, doa itu kan kata benda. Sedangkan yang di kolom oranye itu adalah kata kerjanya. Berpuasa, mengerjakan sholat, berdoa. Nah, itu kan semua adalah kata kerja. Jadi bentuk masdar dari soma yasumu adalah somun atau siyamun. Sama juga dengan yang di bawahnya sholla yusolli, masdarnya sholatun. Da'a yad'u, masdarnya adalah du'aun. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara fi'il dan masdar ini. Jadi yang kolom oranye itu adalah fi'il, kata kerja, dan yang hijau tadi adalah kata benda. Nah, sekarang contohnya nih, ada syahrus syam, bulan puasa. Yang dipakai di sini adalah bentuk masdarnya asyam dari kata soma yasumu tadi. Jadi bukan syahru soma dan bukan juga syahru yasumu. Kemudian contoh lainnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang dipakai di sini adalah as-sholah yang merupakan bentuk masdar. Bukan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang dipakai adalah bentuk isim masdarnya. Kemudian ada yang namanya ismul fa'il atau isim fa'il. Isim fa'il adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Kalau yang tadi kita udah tahu tuh kata kerjanya soma yasumu, artinya berpuasa. Nah, sekarang kalau pelakunya, orang yang berpuasa itu seperti apa? Nah, orang yang berpuasa itu adalah so'imun, so'imani atau so'imaini, ada so'imuna atau so'imina. Jadi ini semua artinya adalah orang yang berpuasa, tetapi dibedakan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu so'imun, kalau yang berpuasa itu satu orang. Yang kedua, kalau yang berpuasa itu dua orang, so'imani atau so'imaini.
Di so imani ini ketika dia di posisi rofa, kalau so ima ini di posisi nasab atau jar. Yang terakhir, so imuna atau so imina adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi orangnya ada banyak, lebih dari 2 orang. So imuna untuk di posisi rofa, so imina untuk di posisi nasab dan jar. Kemudian ada lagi so imatun, so imatani atau so imataini, dan so imats. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga artinya adalah orang yang berpuasa. Ada yang 1 orang, 2 orang, dan banyak, lebih dari 2 orang. Bedanya apa? Udah jelas, yang biru adalah muzakkar dan yang pink adalah muannas. Jadi untuk isim fa'il ini diperhatikan lagi untuk jumlahnya, mufrad, mutsanna atau jamak, dan jenisnya, dia muzakkar atau muannas. Selanjutnya ada tasrif fi'il madhi dari kata soma. Perhatikan, ini wazannya udah pernah ibu kasih di semester sebelumnya, yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Jadi ini perubahan kata kerja soma berdasarkan domirnya, kata gantinya yang ada 14 itu, dari huwa, huma, hum sampai ana, nah, nu. Nah, ini dia perubahannya, ini udah menjadi pasangannya masing-masing dan tidak boleh diganti-ganti, nggak boleh kalian campur aduk. Jadi kalau huwa soma, huma soma, hum somu, hiya somats, huma somata, hunna sumna, ana sumtu. Jadi ini udah pasangannya ya. Jadi karena dia ini fi'il madhi, jadi ada mengandung makna telah, karena pekerjaannya sudah selesai dilakukan. Jadi kalau mau bilang saya telah berpuasa, itu adalah ana sumtu, bukan ana soma, karena soma tadi hanya untuk huwa. Jadi perhatikan perubahannya. Kalau di fi'il madhi ini dia perubahannya itu dari kata soma ini mendapat tambahan huruf baru di huruf mimnya itu. Kemudian perhatikan lagi untuk tasrif fi'il mudhari, yasumu. Sama seperti tadi, warnanya juga udah bedain domirnya dan kata kerjanya, karena di fi'il mudhari ada makna sedang di situ. Jadi huwa yasumu, dia laki-laki sedang berpuasa, huma yasumani, dia laki-laki 2 orang sedang berpuasa, hum yasumuna, mereka laki-laki lebih dari 2 orang sedang berpuasa. Ana asumu. Jadi kalau mau bilang saya sedang berpuasa itu ana asumu, bukan ana yasumu. Kemudian kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa dalam bahasa Arab ada 2 jenis kalimat. Yang pertama ada al-jumlah ismiyah dan ada juga yang namanya al-jumlah fi'liyah. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Ana shaimun. Saya adalah seorang yang berpuasa. Kemudian ada asumu fi syahri Ramadan. Saya sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kedua macam kalimat ini berbeda jenisnya. Yang pertama adalah al-jumlah ismiyah dan kalimat yang kedua adalah al-jumlah fi'liyah. Cara mengidentifikasinya paling mudah adalah dengan melihat kata pertama yang mengawali kalimat tersebut. Di kalimat yang pertama, ana shaimun, dia diawali oleh ana. Ana itu adalah isim domir, berarti dia adalah kata benda. Karena dia diawali oleh isim, maka dia namanya jumlah ismiyah. Sementara di kalimat yang kedua, kata pertamanya adalah asumu. Asumu ini tadi adalah fi'il mudhari. Jadi karena dia diawali oleh fi'il, dia dinamakan al-jumlah al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Secara umumnya jumlah ismiyah itu struktur dasarnya terdiri dari mubtada dan khobar, sementara jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Lebih jelasnya kita perhatikan lagi contoh berikut. Yang pertama, as-shaimu yumsiku anil akli wasyurbi wal muhtaramat. Kalimat yang kedua, yumsiku shaimu anil akli wasyurbi wal muhtaramat. Jadi kalau kalian diperhatikan, 2 kalimat ini yang berbeda adalah 2 kata di awalnya. Yang pertama itu as-shaimu yumsiku,
Sedangkan yang kedua yumsiku as-shaimu. Jadi dibalik. Kalimat yang pertama itu awalnya adalah as-shaimu, ada alif lam. Alif lam itu cirinya isim kan, berarti dia adalah al-jumlah al-ismiyah. Sementara yumsiku adalah fi'il mudhari, maka kalimat yang kedua ini adalah jumlah fi'liyah. Secara arti dalam bahasa Indonesia dua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu orang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan hal yang diharamkan. Jadi artinya sama aja kalau di bahasa Indonesia, cuman kalau dalam bahasa Arab jenis kalimatnya berbeda. Kemudian contoh lainnya, Allahu yaftahu abwabal maghfirah lil muslimin. Yaftahullahu abwabal maghfirah lil muslimin. Sama seperti yang sebelumnya, ini dibalik aja. Yang pertama Allahu yaftahu, yang kedua yaftahu Allah. Jadi Allah itu adalah isim ma'rifah, maka dia adalah kalimat yang pertama itu jumlah ismiyah. Sementara kalimat yang kedua diawali oleh fi'il mudhari, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Secara arti sama seperti kalimat sebelumnya, tidak ada perbedaan di antara dua kalimat ini. Artinya sama-sama Allah membuka pintu-pintu ampunan bagi orang-orang muslim. Jadi artinya tidak berbeda. Sekarang perhatikan contoh untuk jumlah ismiyah. Aisyatu shaimatun. Aisyah adalah seorang yang berpuasa. Nah tadi Ibu udah sempat sampaikan jumlah ismiyah itu strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah dalam kalimat ini mubtadanya adalah Aisyah, sedangkan khobarnya adalah shaimatun. Jadi mubtada itu adalah isim rofa yang berada di awal kalimat, sementara khobar adalah merupakan isim yang menjelaskan si mubtada itu sendiri. Jadi di sini mubtadanya Aisyah, khobar atau penjelasan dari Aisyah itu adalah dia adalah orang yang berpuasa. Contoh yang kedua, Aisyah tash'uru bil ju'i wal atshi inda masaum. Dalam kalimat ini mubtadanya tetap Aisyah, khobarnya adalah tash'uru bil ju'i wal atshi inda masaum adalah mutammim atau pelengkap dari kalimat tersebut. Artinya Aisyah merasa lapar dan haus ketika puasa. Nah dari dua contoh ini bisa dilihat juga bahwa khobar itu bisa berupa isim seperti kalimat yang pertama shaimatun, ataupun bisa berupa fi'il seperti di contoh kalimat yang kedua yaitu tash'uru. Sekarang perhatikan lagi untuk contoh jumlah fi'liyah. Yusollis shaimuna sholatat tarawih fil baiti jama'atan. Orang-orang yang berpuasa itu mengerjakan sholat tarawih di rumah secara berjamaah. Kemudian contoh yang kedua, kalimat yang kedua, wa'adallahu ajran kabiron lis-shaimin. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Untuk strukturnya di jumlah fi'liyah ini, struktur utamanya adalah fi'il dan fa'il, yaitu kata kerja dan pelaku atau subjeknya. Nanti tergantung juga dari kata kerjanya apakah membutuhkan objek atau tidak. Nah, di sini ada, kalau dalam kalimat ini strukturnya ada fi'il, fa'il, maf'ul bih dan mutammim. Jadi fi'il kata kerjanya adalah yusolli, fa'il pelakunya adalah as-shaimun, objek atau maf'ul bihnya adalah sholat at-tarawih, mutammim atau pelengkapnya adalah fil baiti jama'atan. Sementara di kalimat yang kedua, fi'ilnya adalah wa'ada, fa'ilnya adalah Allah, maf'ul bihnya ajron kabiro, mutammimnya lis-shaimin. Jadi ini udah Ibu kelompokkan masing-masing sesuai dengan posisinya dalam kalimat tersebut, dan juga warnanya sudah Ibu bedakan. Kalian bisa lihat di artinya masing-masing. Nah, di kalimat yang pertama itu memakai as-shaimun, ya, karena dia berada di posisi fa'il, dan fa'il itu harus marfu atau rafa, makanya dia as-shaimun. Sementara yang di kalimat kedua, kata yang digunakan adalah shaimin. Kenapa shaimin? Karena dia sedang berada di posisi majrur. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada li yang merupakan huruf jar. Jadilah dia menjadi lis-shaimin. Nah, itulah perbedaannya antara as-shaimun dan as-shaimin dalam kalimat. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga dapat kalian pelajari dan kalian pahami. Syukron katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.